Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afridawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja yang saya laksanakan di tempat saya bertugas di SMA Negeri 1 Meredu Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Untuk berdoa, Ibu mohon bantuan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa dan sekarang kita akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Ibu lihat sepertinya hari ini lengkap ya, Nak? Hadir semua kan? Iya, Bu. Menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Sekarang kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk anak-anak ibu mohon untuk berdiri. Silakan, Nak, berdiri terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya sama kalian semua. Siapa yang masih mengingat materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ada yang ingat? Saya, Bu. Warga negara dan penduduk Indonesia. Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang warga negara dan penduduk Indonesia? Saya, Bu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah-masalah kewarganegaraan yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Selain itu kita juga telah mempelajari tentang asas-asas kewarganegaraan yang terdiri atas asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas ganda terbatas. Sedikit lagi saya tambahkan, selain itu kita juga telah belajar tentang persyaratan seorang WNA menjadi WNI. Seperti telah berusia 18 tahun, sudah menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dan bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara Indonesia. Bagus sekali jawaban dari anak-anak semua. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Benar anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Di mana dalam materi warga negara dan penduduk Indonesia, kita membahas yang pertama tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, permasalahan
jawab. Menurut pendapat saya, hak, kewajiban serta tanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu bukan hanya merupakan tugas dari TNI atau Polri, tetapi juga menjadi tugas untuk seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu hal ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak dan berkewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan jika seandainya suatu saat apabila negara kita sedang terdesak atau terancam kedaulatannya dikarenakan adanya ancaman dari negara-negara lain atau penjajahan dari negara-negara lain, maka warga negara Indonesia harus siap siaga untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Jadi seperti itu Bu, menurut saya. Terima kasih. Kalau menurut saya Bu, kita bisa membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional seperti atlet olahragawan yang bisa mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Itu merupakan mencakup bela negara Bu. Sekian, terima kasih. Bu, Resya ingin menambahkan, sebenarnya selain dalam sistem pertahanan keamanan yang tersebut dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan upaya pembelaan negara tersebut antara lain yang pertama mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan, yang kedua ikut serta dalam pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit, yang keempat pengabdian masyarakat. Begitu Bu menurut Resya, terima kasih. Anak-anak, benar sekali yang telah dikemukakan oleh teman-teman kalian tadi, dan itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini nanti kita akan menelaah tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara Indonesia, dan kita akan menganalisis tentang bentuk-bentuk upaya pembelaan negara. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan pertahanan keamanan negara Indonesia. Nanti anak-anak tolong kalian amati, kemudian nanti kalian rumuskan identifikasi masalahnya, dan nanti kalian carikan solusinya. Siap? Siap, Bu. Baik, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Kepolisian Malaysia telah menangkap seorang tersangka pembuat video pelecehan lagu Indonesia Raya yang ternyata merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya warganet dibuat geram dengan aksi penghinaan lagu bangsa Indonesia Raya oleh sebuah akun media sosial berbendera Malaysia. Gambar lambang negara Garuda Pancasila juga diganti. Lebih dari 80.000 akun telah melihat unggahan tersebut. Sontak warganet di tanah air pun beramai-ramai mengecam parodi pelesetan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agar Malaysia dan agar Indonesia Raya Setelah kalian mengamati video yang tadi, siapa yang ingin bertanya? Setelah mengamati video tadi, saya ingin bertanya, apakah ada alasan tertentu dari pelaku pelecehan lagu Indonesia Raya tersebut? Apakah ada niatan untuk mengadu domba antara negara Indonesia dan negara Malaysia? Sekian, terima kasih. Saya juga ingin bertanya, apakah pemerintah dan kepolisian Malaysia berusaha untuk menutupi kasus tersebut? Sekian, terima kasih. Saya juga ingin bertanya, mengapa pelaku tersebut membawa nama negara Malaysia di kasus ini? Apa penyebabnya? Sekian, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman kalian. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, siapa yang ingin memberikan solusi? Ya Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ainun. Motif dari pelaku penyebaran parodi lagu kebangsaan ini merupakan balas dendam. Pelaku mengaku sakit hati dengan salah satu warganet. Dan dalam kasus ini tidak ada niatan adu domba karena tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik Bu, jadi saya ingin menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Farel. Menurut saya, dalam kasus tersebut, mungkin saja pemerintah dan kepolisian Malaysia mencoba untuk menutupi kasus
pelecehan lagu Indonesia Raya dikarenakan ingin menjaga tali persaudaraan antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui, negara Malaysia dan negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tali persaudaraan yang sangat kuat dan disebut juga sebagai negara serumpun oleh kancah negara. Begitu Bu, terima kasih. Bu, saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Ilsina. Jadi, menurut informasi yang saya ketahui, semua ini berasal dari aksi saling balas dendam antara supporter bola, yang mana kita ketahui bahwa tim nasional Indonesia dan Malaysia itu bagaikan dua seteru abadi atau musuh bebuyutan. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali jawaban dari anak-anak semua. Sekarang kita berikan aplaus terlebih dahulu. Anak-anak, apa yang telah dilakukan oleh pelaku pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya itu adalah tindakan tidak layak dan tidak terpuji. Seharusnya dia sebagai warga negara Indonesia melakukan berbagai macam upaya bela negara berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian masing-masing
bela negara. Berarti ini kasusnya tentang seorang atlet yang dia membela negara lain, dia tidak membela negara Indonesia, kemudian dia dihujat oleh warga negara Indonesia. Nah, ini berarti materi ini kasusnya masuk ke dalam kasus bela negara. Ada yang belum dipahami? Yang mana? Bisa dipahami semua nggak? Bisa. Paham ya? Tapi kalau misalnya ada yang belum dipahami, kurang jelas, nanti tanyakan kembali ya. Ya, baik. Terorisme di Kabupaten Puncak Papua. Puncak Papua. Anak-anak, siapa yang sudah siap tugas kelompoknya? Baik, sepertinya semua sudah siap. Kalau begitu kita urus saja berdasarkan urutan kelompoknya ya. Boleh? Boleh. Berarti ini kita akan lakukan diskusinya dulu dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2, dan terakhir dari kelompok 3. Bisa? Bisa. Baik. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan, Nak. Demikian tadi presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap kelompok 2? Siap, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berhubungan dengan bela negara. Setelah kami mengamati dan melakukan analisis terhadap kasus yang dialami oleh Hendrawan, seorang mantan atlet bulu tangkis Indonesia yang dikecam dan dibuli karena lebih memilih melatih tim bulu tangkis Malaysia dibandingkan dengan tim bulu tangkis Indonesia sendiri. Menurut kami, kasus ini masuk dalam kaitan upaya bela negara. Dalam kasus ini, kami dapati adanya permasalahan, yaitu kurangnya perhatian dan penghargaan pemerintah terhadap atlet atau mantan atlet yang pernah berjuang dan membela negara Indonesia, yang telah berkorban waktu, tenaga, keringat dan pendidikannya demi bangsa dan negara Indonesia. Tetapi faktanya menunjukkan banyak mantan atlet berprestasi namun pensiun, hidup mereka kesusahan. Sehingga kalau ada kesempatan seperti yang dimiliki oleh Hendrawan untuk berkarir di negara lain, tentu saja akan mereka sambut dengan baik. Jadi, solusinya menurut kelompok kami adalah: yang pertama, pemerintah harus dapat menghargai prestasi atlet secara profesional, seperti memberikan bonus secara langsung. Mereka adalah pahlawan masa kini yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia, sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka karena atas prestasi mereka lah lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih berkibar gelanggang oleh olahraga internasional. 2. Kepada atlet atau mantan atlet yang telah mengharumkan bangsa itu, selain diberikan bonus secara langsung, sebaiknya pemerintah juga memberikan bonus secara tidak langsung, seperti asuransi kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan iuran insentif bulan layaknya PNS yang mendapatkan dana pensiun. Jadi intinya, menurut kami, pemerintah memperhatikan kesejahteraan atlet dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk non tunai. Misalnya penghargaan, beasiswa pendidikan, tabungan pensiun yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian prestasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Baik, kami berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang membuat Hendrawan bersikeras melatih pemain tunggal putra Malaysia yang bernama Lee Chong Wei, yang mana kita ketahui
bahwa Lee Chong Wei ini merupakan rival terberat atlet Indonesia di berbagai event bulu tangkis tingkat dunia. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jadi, Hendrawan merasa memiliki hutang balas budi kepada Lee Chong Wei karena Lee Chong Wei sudah membantu Hendrawan untuk memohon kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan surat permanent resident atau surat tinggal tetap bagi Hendrawan dan keluarganya. Selepas Hendrawan berhasil membantu Lee Chong Wei meraih medali perak pada Olimpiade Rio 2016. Sejak saat itu juga Hendrawan berjanji akan membantu Lee Chong Wei sampai ia pensiun. Sekian, terima kasih. Demikian jawaban dari kelompok kami. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah tadi presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Kita berikan juga aplaus untuk kelompok 2. Dan sekarang kita akan meminta presentasi oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Baik, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis dari video yang telah kami pelajari tadi, yaitu yang berjudul tentang teroris. Dari video tersebut, kami melihat bahwa adanya kasus baku tembak antara TNI Polri dengan teroris KKB atau juga disebut dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua, tepatnya di dekat Bandara Aminggaru, Irangga. Jadi, sebelum kami menjelaskan pendapat kami mengenai kasus tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian daripada teroris dan terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, mengerahkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau kerusakan atau juga kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, sekarang kami akan menjelaskan pendapat kami mengenai kasus tersebut. Kita ketahui penyebab dari konflik tersebut adalah pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera bintang kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan organisasi Papua Merdeka. Nah, seharusnya kejadian seperti kasus ini tidak seharusnya sampai berujung pada konflik yang menimbulkan baku tembak antara TNI Polri dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Karena dengan adanya konflik tersebut dapat merugikan masyarakat yang lain. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban kasus tersebut. Seharusnya kasus semacam tersebut ini bisa diselesaikan dengan secara mediasi atau dengan secara perundingan. Apalagi kita ketahui juga bahwa penyebab konflik Papua dengan pemerintah Indonesia itu hanya sebuah tuduhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah telah bersalah karena hal tersebut belum tentu kebenarannya. Pemerintah cuma melakukan mekanisme menjaga pertahanan keamanan negara, tidak ada maksud untuk menyakiti orang-orang Papua. Jadi sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kami bertanya. Baik, kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanyakan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa pengertian dari teroris? Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Teroris adalah siapapun yang merencanakan, mengarahkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 bisa menerimanya? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3, maka berakhir pula sesi presentasi oleh semua kelompok. Jadi hari ini yang telah kita pelajari adalah yang pertama tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara, dan yang kedua juga
Baik, untuk minggu depan anak-anak ibu ingatkan kembali bahwa kita akan mempelajari materi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti sebelum kita belajar di sekolah, kalian pelajari terlebih dahulu di rumah sehingga nanti kita lancar ketika kita belajar di sekolah. Boleh nak? Baik, sekarang kita akan melakukan dulu penyimpulan pada hari ini. Dari proses pembelajaran kita pada hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah yang mengatur tentang sistem pertahanan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara tidak hanya saja menjadi tanggung jawab TNI atau Polri atau menjadi urusan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dan terima kasih. Bu, sedikit penambahan, selain sistem pertahanan keamanan, kita juga sebagai warga negara juga berhak bisa mengikuti upaya bela negara, yaitu dengan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang bisa kita miliki. Contohnya seperti mengikuti pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian prajurit, pengabdian masyarakat, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Begitu Bu, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Naila dan Raffi yang telah membuat kesimpulan pada hari ini. Anak-anak, dari proses pembelajaran kita tadi, Ibu ingin tanya apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang Ketentuan yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Iya benar. Yang pertama kita telah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang apa lagi yang telah kita pelajari yang tadi? Ketentuan yang mendasar yang mengatur tentang bentuk-bentuk bela negara. Ya benar, kita juga telah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk-bentuk upaya bela negara. Ada lagi yang tahu apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang bentuk-bentuk dan upaya bela negara, yaitu seperti mempelajari pendidikan kewarganegaraan, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit, pengabdian sebagai profesi, dan pengabdian masyarakat. Bagus sekali. Jadi ibu rasa kalian sudah paham semua. Kalau sudah paham, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Sekarang kalau anak-anak atur bangku seperti kita belajar pada awal-awal pembelajaran tadi. Silakan nak. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Tapi sebelumnya ibu mohon semua buku-buku pelajaran itu tolong disimpan terlebih dahulu. Tolong nak disimpan. Dan sekarang tolong kalian keluarkan selembar kertas untuk kita mengerjakan evaluasi. Sudah nak semuanya? Sudah. Baik, sekarang ibu berikan soalnya, tolong dikerjakan dengan jujur. Karena nanti ibu akan menilai penilaian berupa penilaian sikap untuk kalian ya. Baik, tolong ya. Kita ke belakang. Tolong, Aisyah. Silakan dikerjakan.
banyak, tapi kita hasil nanti. Di sana kamu kerjakan sendiri. Anak-anak sudah selesai dikerjakan evaluasinya? Sudah. Baik, tolong dikumpulkan. Mungkin yang di belakang bisa tolong ibu untuk mengumpulkan semua punya teman-teman kalian. Terima kasih Risha. Karena dengan berakhirnya evaluasi tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tolong dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.